Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita, di rumah kita masing-masing, kita mengaku bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing terambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kepada Allah kita yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kita. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersama mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Tuhan Allah di surga, kami datang kepadamu membawa segala beban dan juga segala dosa serta kesalahan kami. Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami melukai hati Tuhan, dan kami juga sering melukai hati sesama kami. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa dalam pujian melalui PKJ 37 bait 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang merulangku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan untuk menerima apa yang kita sampaikan kepadanya, termasuk di dalamnya pengakuan dosa kita. Bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, maka diberikanlah berita anugerah, sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama-sama memohon agar Tuhan senantiasa mengisi hidup kita, mengisi hati kita, untuk kita dapat menjalani kehidupan yang baru. Kidung Jemaat 466b bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Ya Tuhan, isi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk merenungkan apa yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemelihara hidup kami mensyukuri akan berkat dan karunia yang boleh kami rasakan dan kami terima di sepanjang hidup yang sudah kami lewati. Kiranya Tuhan terus memberkati apa yang menjadi bacaan kami yang hendak kami renungkan sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan sepenuhnya waktu saat ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan bacaan Injil pada hari ini yang terambil dari Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Yesus menasehatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang namanya penampilan lahiriah, itu seringkali menjadi patokan untuk menilai tentang orang tersebut. Itulah sebabnya banyak orang, banyak juga yang tidak sih, mementingkan penampilan lahiriah melalui cara berdandan, melalui cara berpakaian, bahkan melalui gaya hidup yang seringkali kita bisa lihat baik di dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin juga melalui sinetron-sinetron yang ada. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memperhatikan sinetron-sinetron yang ada, walaupun saya tidak pernah menonton, tetapi saya melihat yang dipamerkan adalah sesuatu penampilan-penampilan yang glamor, penampilan-penampilan yang mewah. Nah, ketika orang berpenampilan seperti itu, orang menganggap bahwa itu adalah penampilan yang bagus, yang membuat dirinya bisa dianggap oleh orang lain, wah hebat ya dia sukses, wah hebat ya dia kaya, dia punya ini dan itu. Nah, gambaran ini memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang dunia yang saat ini kita tempati. Dan itu ternyata terjadi bukan hanya saat ini, tetapi juga penampilan lahiriah yang sering ditonjolkan itu juga terjadi pada saat Yesus hadir di dunia atau ketika Yesus masih ada di dunia sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini memberikan pengajaran kepada kita. Bagaimana Yesus mengingatkan orang-orang agar berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Berhati-hati terhadap apanya? Terhadap penampilan lahiriah yang seringkali ditonjolkan oleh ahli-ahli Taurat agar dihormati oleh orang-orang banyak dan diperlakukan secara istimewa dengan penampilan lahiriah yang dilakukannya. Mereka memakai jubah yang panjang. Pakaian mereka dibuat dari kain lenan putih yang panjangnya sampai telapak kaki dan dilengkapi dengan semacam jumbai yang panjang. Jumbai itu oleh beberapa ahli Taurat tertentu diperpanjang untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah pelaksana hukum Taurat yang setia, untuk membedakan dirinya dengan masyarakat biasa. Dan pada waktu itu pakaian putih adalah sebagai simbol kebesaran, sehingga para pemuka agama, entah itu imam
Orang Lewi atau kaum Lewi, ahli-ahli Taurat akan memakai pakaian putih yang menggambarkan bahwa mereka adalah orang yang layak untuk dihormati. Itulah sebabnya ketika ahli Taurat berjalan di tengah jalan, di tengah pasar, orang-orang akan menghormati para ahli Taurat itu. Mereka akan memberi hormat. Dan ketika dalam acara-acara yang istimewa, entah itu ketika di dalam ibadah, entah itu di dalam pesta, perjamuan, ahli Taurat akan diberikan tempat terhormat. Mungkin di depan sendiri. Yang memberikan gambaran kepada kita bahwa ya memang para ahli Taurat itu dianggap terhormat karena penampilan lahiriah yang sering dilakukan. Bahkan mereka bukan hanya memakai jubah panjang dengan jumbe yang panjang juga, tetapi juga berdoa di pinggir-pinggir jalan. Jadi orang Yahudi kan punya waktu doa. Sehingga ketika saatnya mau berdoa mereka keluar, dan ketika di jalan mereka ingin memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang saleh, sehingga saat doa mereka kemudian berdoa di lorong-lorong. Itu yang dikerjakan oleh ahli Taurat. Mereka menjaga penampilan lahiriahnya. Mereka melakukan sesuatu lahiriah supaya dilihat oleh orang. Namun Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan kita dijelaskan bahwa ternyata di balik penampilan lahiriah ahli Taurat ada saja yang menyalahgunakan kedudukan yang dimilikinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanfaatkan keberadaan para janda. Yakni pada waktu itu yang namanya janda itu tidak berhak menerima warisan dari suaminya yang sudah meninggal. Bisa jadi para ahli Taurat tertentu sesungguhnya merugikan para janda dan memanfaatkan kebaikan mereka secara tidak bertanggung jawab karena para janda tidak mengenal seluk-beluk berbagai peraturan yang ada. Itulah sebabnya Yesus mengecam doa yang panjang yang dilakukan di tempat-tempat umum oleh para ahli Taurat. Bukan cara doanya yang dikecam, tetapi doa tersebut dilakukan atau dipakai sebagai sebuah topeng kemunafikan. Secara lahiriah dia berdoa, tetapi hati mereka tidak menunjukkan kebaikan hati. Doa yang mereka lakukan tidak didasarkan pada kemurnian hati, tetapi kesombongan. Dan kesombongan itu bermuara pada kemunafikan, lalu kemunafikan itu bermuara lagi pada pemerasan terhadap sesama yang tidak berdaya. Dan inilah puncak kejahatan. Itu sebabnya judul di dalam perikop kita pertama tadi, berhati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Karena mereka hanya mementingkan dan menonjolkan penampilan lahiriah, tetapi tidak disertai dengan kebaikan hati. Tidak disertai dengan motivasi yang murni.
Perikop tentang ahli Taurat itu kemudian dilanjutkan dengan sebuah kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan tidak seberapa dibanding dengan orang-orang kaya, hanya 2 peser. Namun Yesus sangat menghargai pemberian yang dianggap secara lahiriah tidak seberapa itu. Melalui kisah ini, Yesus juga ingin mengingatkan kepada para murid bahwa jangan menilai seseorang itu dari sudut pandang lahiriah. Orang yang paling dermawan dan saleh secara lahiriah belum tentu memiliki hati yang dimiliki oleh seorang janda miskin tadi. Yang paling penting dalam menentukan nilai dari seseorang bukan yang tampil secara lahiriah, tetapi motivasi hatinya. Ada tidak kecantikan dari dalam hatinya, kebaikan dari dalam hatinya. Walaupun dia bersedekah, walaupun dia berpersembahan banyak, tetapi kalau motivasinya tidak murni dan itu merupakan sesuatu yang ingin ditonjolkan secara lahiriah, berhati-hatilah. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu, apa itu bentuknya? Perhatian, persembahan, doa-doa untuk orang lain. Ketika itu kita lakukan dengan motivasi yang murni, kebaikan dari dalam hati kita, itu bisa merupakan sebuah gerakan kasih serta penyangkalan diri, maka itu akan dihargai oleh Allah. Sebaliknya, walaupun banyak, tapi kita tidak memiliki motivasi dari dalam hati kita yang baik, itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini tema kita adalah inner beauty. Apa sih inner beauty itu ya? Kecantikan yang dari dalam, bukan kecantikan yang dari luar. Kecantikan yang dari dalam itu terwujud dari motivasi hati yang terwujud di dalam tindakan yang tulus, bukan berpura-pura. Dan motivasi dari hati yang paling dalam dari ketulusan itu merupakan kunci kehidupan orang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan penampilan lahiriah yang dipentingkan, yang ditonjolkan, tetapi kebaikan hati yang dari dalam itulah yang akan terus kita kerjakan, kita wujudkan apapun yang kita lakukan. Dan kebaikan hati yang dari dalam itulah akan memperlihatkan kecantikan diri seseorang. Sekali lagi bukan cantik secara wajah, tetapi cantik hatinya, baik hatinya. Dan itu harus menjadi sebuah gerakan yang terus-menerus kita lakukan. Berhati-hatilah terhadap penampilan lahiriah, gaya hidup yang glamor, yang sering kali kita lihat, yang sering kali kita tonton di dalam hidup ini. Karena itu bisa menjadikan kita kemudian mengikuti arus zaman tanpa kita memiliki motivasi yang baik dari dalam hati kita. Inner beauty, itulah yang harus kita pancarkan dalam kehidupan ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyarakat kasih-Mu.
hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan apapun yang boleh kami rasakan dan kami terima dari Tuhan. Biarlah itu menjadikan kami semakin mensyukuri akan kebaikan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan akan memancarkan keindahan hati, kecantikan hati yang dari dalam diri kami, karena Tuhan senantiasa ada bersama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan pergumulan hidup kami secara bersama di tengah bangsa dan negara kami, ketika pada saat ini kami masih harus terus menghadapi pandemi meskipun sudah melandai, tetapi kami tetap mohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk kami bijaksana menyikapi segala bentuk yang harus kami hadapi di tengah hidup ini, dan kami juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi kehidupan yang lebih baik lagi. Kebijaksanaan yang dari Tuhan baik untuk pemimpin bangsa dan negara dan juga untuk rakyat, kiranya Tuhan senantiasa anugerahkan sehingga di tengah hiruk pikuk persoalan-persoalan yang muncul akibat pandemi dan juga persoalan-persoalan secara manusia di mana kami harus menghadapi masalah-masalah terkait dengan ekonomi, terkait dengan pendidikan dan juga bidang-bidang lain. Kami sadar tidak mudah kami hadapi, tetapi biarlah kami terus memandang Tuhan yang terus mengulurkan tangan untuk kami, supaya kami dapat berjalan menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara ini ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jikalau saat ini ada beberapa hal yang kadangkala muncul oleh karena hal-hal yang tidak menyenangkan, kiranya Tuhan juga menolong setiap kami menghadapinya dengan bijak. Keberadaan gereja Tuhan memberkati dengan segala apa yang menjadi pergumulan. Utamanya kami menyerahkan keberadaan Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan yang ada, baik secara kualitas dan kuantitas. Kiranya Tuhan terus yang akan menumbuhkan supaya
melalui pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas, kami semakin dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Karena Tuhan mengutus kami untuk kami terus menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk kegiatan yang terus berlangsung, walaupun masih secara online, tetapi kami percaya Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami menyerahkan sepenuhnya akan keberadaan hidup dan kehidupan kami sebagai keluarga Jemaat Philadelphia. Apapun permasalahan yang sedang kami hadapi, kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Berkenan Tuhan terus memampukan kami dan menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam iman kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan, yang terus senantiasa memohon belas kasih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang dan menguatkan kepada setiap saudara-saudara kami yang sakit. Baik Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Ibu Paina Teguh Tri Raharjo, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Saudara Adam anak dari Mbak Tiwi, dan juga saudara-saudara kami lain dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya kasih, kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka agar mereka dapat mendampingi dengan sebaik-baiknya. Pergumulan lain terkait dengan kehidupan yang harus kami jalani di tengah setiap keluarga kami, Tuhan menolong dan menguatkan kami. Demikian juga keluarga Bapak Widodo, Tuhan memberkati keluarga ini ketika harus terus mendampingi Febri yang juga tidak mudah untuk didampingi. Oleh karena kondisi yang harus dialaminya sekian tahun, Tuhan menguatkan keluarga Bapak Widodo. Meskipun akhir-akhir ini kadangkala ada rasa kelelahan, tetapi kekuatan yang dari Tuhan senantiasa kami mohon agar keluarga dapat terus mendampingi Febri. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan pengendalian diri kepada Febri supaya dapat menjalani kehidupan dalam sukacita bersama dengan keluarga. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui pikiran yang terus kadangkala muncul dalam tindakan. Kuasa Roh Kudus yang terus mengalir atas diri Febri supaya Febri mendatangkan sukacita bagi keluarganya. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati mereka semuanya yang sudah mulai dengan tatap muka walaupun masih sangat terbatas. Tuhan pun juga memberkati mereka satu demi satu supaya mereka dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah mereka masing-masing. Dengan pendampingan orang tua, mereka pun dapat menjalani proses pendidikan yang tidak mudah ini. Inilah doa seruan kami kepadamu ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
persembahan syukur. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Mari kita menyanyikan PKJ 150 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang begitu kecil, dan kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, supaya dapat kami pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, supaya apa yang dikelola hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini yang kami bawa ini banyak kekurangannya, Tuhan menyucikan dan mengampuninya. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Itulah yang harus kita wujudkan melalui motivasi yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya memiliki motivasi yang baik. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyikan PKJ 264 bait 1 dan 2, apalah arti ibadahmu. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Bila dia
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya.